Kesuksesan sejati di era yang serba cepat ini bukan lagi tentang kecepatan dalam mengejar tren, melainkan tentang kemampuan seorang maestro kompas untuk tetap memegang kendali atas arahnya sendiri, terutama saat badai ketidakpastian datang. Inilah kisah Maya, seorang seniman keramik yang memulai perjalanannya dengan meniru desain populer pasar, membuat vas yang laris tetapi terasa kosong. Ia menyadari bahwa produknya, meskipun laku, tidak memiliki otentisitas. Ia terjebak dalam rat race yang didikte oleh selera orang lain, bukan oleh jiwanya. Hingga akhirnya ia menghadapi krisis finansial saat tren keramik tersebut tiba-tiba hilang. Kebangkrutan itu menjadi titik balik. Ia memutuskan untuk berhenti meniru dan mulai menciptakan keramik dengan tekstur kasar, bentuk tidak sempurna, dan filosofi kesempurnaan dalam ketidaksempurnaan yang sangat personal. Sebuah prinsip yang bertentangan dengan standar pasar, tetapi konsisten dengan suara hati dan filosofi hidupnya sendiri. Keputusan Maya untuk berbalik 180 derajat memaksanya memasuki fase adaptabilitas yang cerdas. Ia tidak lagi melawan pasar, tetapi belajar bagaimana menyesuaikan metodenya tanpa mengkhianati visinya. Ia menghabiskan setahun bereksperimen dengan teknik pembakaran baru, memanfaatkan bahan baku lokal yang tadinya dianggap murah dan tidak bergengsi, dan menggunakan kegagalan eksperimen, ribuan keramik yang pecah atau retak, sebagai data ilmiah untuk menciptakan teknik raku yang unik yang menghasilkan keramik yang tidak bisa ditiru orang lain. Ia mengubah kegagalan yang tadinya berarti kerugian menjadi pengorbanan yang sunyi, investasi waktu dan tenaga yang tidak pernah ia pamerkan di media sosial. Sebuah penempaan diri yang tidak terlihat, namun vital. Inilah momentum di mana ia berhenti menjadi pengekor dan mulai menjadi penentu arah. Karena ia percaya bahwa otentisitas yang dipertahankan dalam jangka waktu yang lama akan selalu menemukan jalannya di tengah riuhnya kepalsuan. Pada akhirnya, keramiknya yang kasar dan berkarakter unik menjadi viral dan dicari oleh kolektor internasional. Bukan karena mengikuti tren, melainkan karena ketidaksempurnaannya yang jujur, sebuah perwujudan fisik dari perjalanannya untuk menemukan diri sendiri. Kisah Maya mengajarkan kita bahwa kompas terhebat yang kita miliki bukanlah alat navigasi eksternal, melainkan kebenaran di dalam diri kita sendiri yang terus disempurnakan melalui kegigihan, adaptasi cerdas terhadap tantangan, dan kesediaan untuk membuat pengorbanan personal yang tidak memerlukan sorak-sorai, melainkan hanya kesunyian dan tekad yang mendalam. Karena hanya dengan begitu kita bisa menjadi maestro kompas yang mampu memimpin diri sendiri menuju kesuksesan yang otentik dan berkelanjutan, terlepas dari seberapa kencang pun badai pasar menderu di luar sana.